Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, hadirin jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memperbaharui daripada rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan sebuah kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah dalam rangka meningkatkan ubudiyah, begitu juga dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebuah keistimewaan bagi kita setelah selesai menunaikan ibadah salat maghrib, seraya kita masih bisa menyisihkan sedikit waktu kita untuk duduk sejenak di majelis ini. Mudah-mudahan seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara ibadah yang dapat menghapuskan daripada dosa kita, melipat gandakan pahala kita, dan juga mengangkat derajat kita sampai ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah intizarus shalah ba'das shalah. Setelah selesai menunaikan ibadah solat, seraya duduk sejenak di dalam masjid itu sambil menunggu masuknya waktu solat Isya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian salawat beriringkan salam senantiasa kita hadiahkan ke junjungan kita, uswatun hasanah kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat, begitu juga dengan pertolongan nantinya fi yaumin la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Tapi Bapak Ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pekan yang lalu kita sudah membahas sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang azab kubur yang paling dahsyat diberikan kepada mereka. Salah satu di antaranya adalah orang la yastanjihu minal baul, orang yang tidak beristinja ataupun membersihkan daripada bekas air kencingnya. Maka ada hadis yang lain di dalam Sunan Abu Daud diceritakan tentang babul baul, bab tentang yang menceritakan masalah kencing ataupun syu'rul hurrah. Apa itu syu'rul hurrah? Syu'rul hurrah itu adalah bekas daripada jilatan kucing. Maka di dalam bab itu juga dijelaskan bagaimana halnya dengan kencingnya kucing ataupun kencing hewan yang lain. Apakah termasuk bahagian daripada najis ataupun tidak? Ada beberapa persepsi ataupun mungkin khilafiyah di kalangan para ulama terkait dengan najisnya kencing daripada kucing, begitu juga dengan hewan yang lain. Sebuah hadis yang diceritakan oleh Abu Daud di dalam sahihnya, berarti hadis itu adalah hadis sahih, yang mana di dalam hadis ini an Kabasyah. Kabasyah ini seorang nama perempuan, itu sahabiyah. Kalau laki-laki dinamakan dengan sahabat, kalau perempuan dinamakan dengan sahabiyah, karena statusnya adalah perempuan. Kabasyah ini anak daripada binti Ka'ab bin Malik, keturunan daripada Ibnu Malik.
ya, bukan Malik bin Anas ya, tapi Anas bin Malik. Wa kanat tahta Ibnu Abi Qatadah. Ternyata Kabasah ini adalah seorang gadis ataupun perempuan yang sudah halal menjadi istri daripada Ibnu Abi Qatadah. Abu Qatadah ini memiliki anak, kemudian anaknya ini menikah dengan Kabasah. Dan Kabasah ini seorang istri yang soleha, yang tidak membedakan antara orang tua dengan mertua. Memang seperti itu diajarkan di dalam agama Islam. Kalau sudah menikah tidak ada perbedaan itu antara orang tua kita dengan mertua kita. Bagaimana adab ataupun perilaku kita terhadap orang tua, sudah sepantasnya lah perbuatan yang sama kita lakukan terhadap mertua. Ini yang dilakukan oleh Kabasah. Kabasah ini tadi istri daripada Ibnu Abi Qatadah, menantu daripada Abu Qatadah lah Kabasah ini. Diceritakan di dalam hadis ini, anna Abu Qatadah dakhala fasakabat lahu wudu'an. Suatu ketika Abu Qatadah bertamu ke rumah anaknya, yaitu Ibnu Abi Qatadah. Setelah ia menghampiri daripada itu rumah, ternyata sudah hampir masuk waktu sholat. Sudah hampir masuk waktu sholat. Dan juga ketika itu sunnahnya dan yang lebih baik wudhu di rumah, kemudian menunaikan ibadah sholat di masjid. Itu yang lebih baik. Bukan berarti tidak baik ya orang yang berwudhu di masjid, baik. Tapi ketika dihadapkan dua kebaikan, mana yang lebih baik? Kita berwudhu di rumah atau berwudhu di masjid? Nah, berwudhu di rumah. Nah, kalau batal tidak harus kembali ke rumah untuk berwudhu. Itu kan memberatkan hati kita saja, menyusahkan kita, apalagi rumahnya jauh. Tidak mungkin balik ke Batu Delapan untuk berwudhu, kemudian kembali ke Masjid As-Sakinah untuk sholat Isya. Kemungkinan besar orang yang kembali ke rumahnya tidak akan datang lagi ke masjid. Itu ya sudah, sholat di rumah sajalah, kan seperti itu. Tapi yang dilakukan oleh Abu Qatadah itu, beliau menghampiri rumah daripada salah satu di antara anaknya. Ternyata istri daripada Ibnu Abu Qatadah, menantunya bernama Kabasah itu sudah mempersiapkan bezana yang berisi air untuk dijadikan wudhu oleh mertuanya. Luar biasa tuh. Luar biasa penghormatan seorang perempuan sahabiah ini kepada mertuanya. Ia sediakan bezana, kemudian isi air itu. Setelah sudah diisi air, fajatul hurrah, ketika itu datang seekor kucing. Hurratun itu anak kucing itu. Datang seekor kucing hendak minum, tapi dikarenakan bezana itu agak tinggi sedikit, maka dipalingkan sedikit oleh Abu Qatadah itu bezana, sehingga kucing itu bisa meminum air yang ada di dalam bezana itu. Ia meringkan sedikit, karena hadis-hadis yang menceritakan tentang bekas daripada minuman air kucing, kebanyakan diantaranya hadis yang diceritakan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Ia meringkan sedikit itu bezana, kemudian diminum oleh itu kucing. Setelah sekian lama ia meringkan, setelah selesai itu kucing, ternyata Kabasah ini memperhatikan apa yang dilakukan oleh mertuanya, sehingga dia takjub ataupun heran. Kok bisa ya mertuaku itu memeringkan itu bezana untuk meminum air, untuk diminum oleh kucing? Apakah tidak termasuk bagian daripada najis itu air? Sudah diminum oleh kucing, kemudian dijadikan air itu untuk berwudu oleh Abu Qatadah. Berarti menandakan bahwasanya bekas daripada jilatan kucing itu halal, tidak termasuk bagian daripada najis. Maka hadis yang selanjutnya menceritakan tentang perbedaan jilatan anjing dengan jilatan kucing. Itu sedikit berbeda, walaupun sama-sama hewan, tapi kan jenis hewannya berbeda. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Qatadah bertanya kepada menantunya, "Ata'ajabina ya ibnatu akhi?" Apakah engkau heran wahai anak daripada saudaraku, putri daripada saudaraku? Bukan wahai menantuku, kata dia, tidak. Tapi kan apakah engkau merasa heran wahai putri daripada saudaraku?
Kata Abu Qatadah, karena diperhatikan betul oleh Qabsah apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Fakultu na'am, maka menantunya mengatakan, iya tentu tidak, aku merasa heran, wahai mertuaku, wahai ayah daripada suamiku, kata Qabsah. Maka apa yang kelanjutan daripada hadis itu? Faqala, Abu Qatadah menyampaikan ataupun melanjutkan daripada ucapannya, faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha laysat binajasin. Pernah suatu ketika Nabi menyampaikan kepada kami, kata Abu Qatadah, sesungguhnya bekas daripada jilatan kucing itu tidak termasuk bahagian daripada najis. Innaha minal mutawwafina wal mutawwafat. Sesungguhnya kucing itu adalah hewan yang terbiasa mengelilingi di dalam rumah kalian. Tawaf. Tawaf itu kan mengelilingi. Tawaf di Masjidil Haram 7 kali mengelilingi. Walaupun tahun ini tidak bisa tawaf itu jemaah haji kita, tapi kita tidak terfokus masalah itu, apakah dikarenakan COVID atau dikarenakan hal-hal yang lain, atau mungkin sudah diinvestasi, wallahu alam. Ya, kita tidak membahas masalah itu. Yang jelas tawaf itu adalah mengelilingi. Taufun sekali, tawaf itu berulang kali itu. Maka tawaf itu harus 7 kali itu. Dinamakan dengan tawaf karena jamak. Nah, berarti orang yang mengelilingi itu lebih daripada 3 kali. Begitu juga dengan kucing. Sesungguhnya kucing itu, kata Rasulullah, adalah hewan yang biasa berkeliaran di dalam rumah kalian. Seandainya bekas daripada jilatan kucing itu adalah najis, repot kita, Pak. Repot itu. Terkadang kan kucing itu suka main-mainan jendela ataupun tirai, suka main-mainan daripada sarung kita. Ia mainkan, ia gigit. Kalau sudah digigit oleh kucing, otomatis air liurnya kena. Apakah harus kita cuci bekas daripada air liurnya? Tidak harus, karena itu bukan bahagian daripada najis itu. Menguatkan daripada pendapat ini ittifaq, kesepakatan di kalangan para ulama. Tidak ada satupun yang mengatakan di kalangan para ulama bahwasanya bekas daripada jilatan kucing itu adalah najis. Tidak, mereka sepakat itu. Karena dikuatkan juga oleh hadis yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kuntu atawadda, suatu ketika aku berwudu, kata Aisyah, ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti barengan itu, Aisyah dengan Rasulullah itu sama-sama berwudu karena hendak menunaikan ibadah salat itu. Min ina'in wahid, dengan bezana yang satu, dengan satu bejana itu. Satu bezana itu sama-sama Aisyah dulu, ada yang mengatakan Rasulullah dulu, kemudian Aisyah berwudu dengan bezana yang satu. Kemudian qad asabat minhul khurrah qabla dzalik, yang mana sebelumnya bezana itu sudah pernah dijilati oleh kucing itu. Karena kan kucing itu mungkin kehausan, ia jilat itu. Maka terjadilah kebiasaan di kalangan daripada masyarakat kita, ketika kucing itu minum, berarti mau masuk musim kemarau, kata dia. Sebenarnya nggak ada hubungannya minumnya kucing itu dengan musim kemarau. Ya karena kucing itu kehausan, ya minum dia. Kalau nggak haus nggak akan minum. Apakah di musim kemarau atau musim hujan, tetap aja kucing itu minum tuh. Menguatkan daripada pendapat yang disampaikan oleh Abu Qatadah. Seperti halnya juga yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka ijma' ulama mengatakan bahwasanya bekas daripada jilatan kucing itu adalah suci dan boleh digunakan untuk berwudu, kecuali satu ulama, yaitu Imam Abu Hanifah mengatakan walaupun suci itu tapi dimakruhkan untuk digunakan berwudu. Ini hanya satu pendapat di kalangan para ulama fikih itu, yaitu Imam Abu Hanifah. Padahal kan ketika digunakan pun itu sudah termasuk bagian daripada wudu tuh. Sudah syarat sahnya sholat itu adalah salah satu di antaranya wudu. Itu masalah bekas daripada jilatan kucing. Terus bagaimana halnya dengan jilatan anjing itu? Dimisalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang kedua, an Abi Sa'labah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naha an akala kulladzi nabin minas siba. Ataupun mungkin diceritakan di hadis yang lain bahwasanya bekas dari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul ina idza walagha fihi al-kalb.
Maka ketika ada bezana yang dijilat oleh anjing, kita harus membersihkannya sab'atu marrat ulahunna au ukhrahunna biturabin. Maka harus disamak, tuh, harus disamak. Itu perbedaan antara jilatan kucing dengan jilatan anjing itu. Kalau jilatan kucing itu adalah suci, kalau jilatan anjing itu adalah najis tuh. Karena anjing itu adalah najis mughallazah. Ketika ada bezana yang dijilat oleh anjing, kita wajib membersihkannya 7 kali. 7 kali harus dibersihkan. Salah satu di antara yang 7 kali itu harus dicampur aduk dengan tanah. Ulahunna au ukhrahunna biturabin. Apakah di awal kita campur dengan tanah, kemudian 6 kali dengan air yang air yang bersih, atau kebalikan? 6 kali dulu dengan air yang bersih, baru yang ke-7 kalinya menggunakan turab ataupun tanah. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jelas perbedaannya ya antara jilatan kucing dengan jilatan anjing. Kesimpulan daripada hukum yang pertama adalah tidak dibenarkan ataupun dilarang di dalam agama Islam seseorang memelihara anjing yang mana anjing itu berada di dalam rumahnya. Apakah anjingnya comel ataupun mungkin warna-warni, tetap aja namanya anjing itu. Tetap aja statusnya adalah anjing. Setelah diperiksa dari segi ilmu kedokteran Bapak Ibu menggunakan mikroskop itu, antara jilatan kucing dengan jilatan anjing luar biasa perbedaannya. Kalau jilatan kucing itu tidak ada bakteri itu, maka apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sesuai dengan ilmu kedokteran itu. Tapi bekas daripada jilatan anjing itu ternyata ada bakteri yang hidup di air liurnya. Nah, kalau terkena kita bisa menyebabkan ataupun menambah penyakit kita tuh. Padahal dokternya itu bukan muslim itu. Apa kata dia ketika kita ada luka dijilat oleh anjing, kemungkinan besar itu luka tambah parah. Karena sudah bertambah bakteri yang muncul ataupun yang datang dari air liur anjing itu sendiri itu. Nah, kalau kita lihat zaman now Bapak Ibu, terkhusus mungkin muda-mudi sudah terbiasa mereka memelihara anjing itu. Dibawa ke rumah, kemudian anjing itu jilat sana jilat sini, itu najis mughallazah itu. Terkadang baju kita, kain itu sudah dijilat oleh itu anjing, kita bawa untuk sholat, tidak sah sholatnya, karena di dalam tubuh kita tidak suci dari hadas ataupun najis itu. Maka bahaya yang kedua, salah satu rumah yang tidak didatangi oleh malaikat itu dikarenakan ada di dalamnya seekor anjing tuh. Bukan semua malaikat ya. Kalau semua malaikat ada manfaatnya untuk kita tuh. Biar malaikat maut tidak datang-datang, sudah pelihara itu anjing. Tapi di dalam hadis itu diceritakan oleh Rasulullah, malaikatur rahmah, malaikat yang membawa rahmat. Ya, bukan seluruh daripada malaikat itu. Kalau malaikat maut sudah saatnya, apakah dia beruang ataupun kucing ataupun anjing, libas itu. Nggak ada peduli dia, karena sudah ada ketentuan. Tapi kan kalau seandainya mungkin ada seekor anjing, maka malaikat rahmah itu dilarang oleh Allah. Bukan berarti tidak berani dia, tidak, tapi ada ketentuan. Seperti halnya diceritakan oleh Rasulullah SAW, innal malaikatur rahmah la yadkhul, sesungguhnya malaikat pembawa rahmat itu tidak memasuki rumah yang ada di dalamnya anjing ataupun gambar surah, yang mana gambar itu yang bisa diraba bentuknya, muncul dia menimbulkan ataupun mungkin berupa patung, gambar yang ada bentuknya itu kan seperti halnya patung. Apakah dia patung kuda, apakah dia patung-patung yang lainnya, itu tidak didatangi oleh malaikat. Kenapa? Karena benda itu adalah benda yang paling disukai oleh jin dia. Nah, kalau rumah banyak patungnya berarti jinnya juga banyak. Kenapa jin banyak di dalam rumah itu? Karena malaikat rahmah itu tidak pernah datang ke rumahnya. Tidak pernah datang tuh. Begitu juga yang ada anjing di dalam rumahnya, otomatis jin juga sudah bersarang di dalam rumah itu. Apa sebab? Karena malaikat rahmah itu tidak akan mengunjungi rumah yang ada anjing di dalamnya. Nah, kalau sudah tidak datang malaikat pembawa kasih sayang, pembawa rahmat ke dalam rumah kita, wajar
di dalam rumah kita itu terjadi pertikaian, berantem antara anak dengan ayah, suami dengan istri. Lantaran apa? Lantaran malaikat rahmat itu tidak mendatanginya. Maka tidak boleh, tidak dibenarkan di dalam agama Islam kita memelihara anjing yang mana anjing itu diposisikan di dalam rumah. Tapi kalau kita punya anjing diposisikan untuk kebun, dikarenakan mungkin banyak hewan-hewan yang lain, sehingga kita tidak menghasilkan daripada kebun itu sendiri, sehingga boleh dipelihara itu anjing, ditempatkan di kebun. Boleh kalau seperti itu. Yang tidak boleh itu kan di dalam rumah. Salah satu penyebabnya adalah malaikat rahmat tidak mendatangi itu rumah. Kemudian yang kedua, kita tidak tahu bekas daripada air liur itu anjing di mana saja, sehingga menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan kucing. Apakah halal? Tadi kan tidak bernajis. Nah, bagaimana halnya hukum mengkonsumsi ataupun memakan kucing? Apakah termasuk bagian daripada hewan yang dihalalkan ataupun yang diharamkan? Karena kucing itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan tentang keharamannya. Di dalam Al-Quran nggak ada tuh. Tapi kalau di dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha an akali kulladzi nabin minas siba'. Diharamkan untuk dimakan hewan buas yang memiliki taring ataupun yang memiliki cakar atau kuku panjang. Hewan buas. Bagaimana Pak Ustaz, kan ayam itu juga memiliki cakar. Nah, pertanyaannya, ayam itu apakah termasuk siba', binatang buas atau tidak? Tidak. Karena hewan itu ataupun ayam itu tidak memangsa yang lain, kecuali mungkin yang kecil seperti halnya semut ataupun yang lainnya, itu tidak termasuk bagian daripada hewan yang memangsa. Hewan buas ya. Begitu juga dengan elang. Elang itu kan hewan buas tuh. Maka diharamkan untuk mengkonsumsi daripada elang karena memiliki cakar. Cakar itu digunakan untuk menerkam daripada buruannya. Begitu juga dengan kucing. Seandainya kucing itu diciptakan oleh Allah tidak memiliki taring dan juga kuku, maka halal dimakan. Tapi kan kucing itu nggak ada yang tidak punya taring. Itu yang menyebabkan kucing itu diharamkan. Nah, ada seseorang bertanya, saya sudah perhatikan betul, ini faham liberal itu. Saya sudah perhatikan betul di dalam Al-Quran itu tidak ada yang menceritakan tentang keharaman kucing, keharaman anjing, nggak ada. Khusus ada ayat yang menceritakan tentang keharaman khinzir, babi itu. B2 tuh. Nah, B2 apakah dia bipang ataupun mungkin halal yang lain, tetap diharamkan. Apakah dia direbus atau dipanggang, tetap diharamkan di dalam agama Islam. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir berkaitan dengan kotoran hewan, kencing kucing ataupun kencing hewan-hewan yang lainnya, apakah termasuk bagian daripada najis ataupun tidak? Karena beberapa dekade yang lalu kita mendengarkan guru kita mengatakan bahwasanya kencing kucing itu halal diminum, kata dia tuh. Kencing kucing itu tidak termasuk bagian daripada najis. Padahal konteks hadisnya adalah berkaitan dengan bekas jilatan itu. Bukan kotorannya, bekas jilatan seperti halnya yang diceritakan oleh Abu Qatadah tadi itu. Maka ada ulama yang lain mengatakan mereka salah memahami daripada teks itu hadis. Qaulus sahabatu minal khurrah. Perkataan para sahabat tentang bekas daripada ataupun tentang kucing. Khurrah itu kan kucing. Maka ketika mereka pindahkan ke buku yang lain, tertinggal sahabatnya, maka qaul dijadikan sebagai baul. Karena salah tulis dia, maka baulul khurrah. Itu kata ulama yang kedua. Apa itu baulul khurrah? Kencingnya daripada kucing itu halal, kata dia. Padahal asal katanya kan qaulus sahabati minal hurra. Setelah dipindahkan dari manuskrip aslinya, ia pindahkan dikarenakan tidak langsung ia lihat, ia rubah menjadi baulul hurrah.
Kan luar biasa perbedaannya itu, perkataan sahabat dengan qaulur ruh. Nah, bahasa Arab itu luar biasa Bapak Ibu. Perbedaan titik saja itu maknanya sudah berbeda. Antara ba dengan ta itu maknanya sudah berbeda. Ya, kalau sudah baulun itu artinya kencing. Kalau qaul itu artinya perkataan. Berarti qaf dengan ba. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan di kalangan para ulama berkaitan dengan kotoran, apakah dia kencing ataupun mungkin kotorannya apakah termasuk bahagian daripada najis ataupun tidak. Nah, ketika bertanya ataupun permasalahannya apakah itu bahagian daripada najis ataupun tidak, terjadilah khilafiyah di kalangan para ulama. Ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya apakah dia berbentuk kencing ataupun kotoran tetap bagian daripada najis, sama ada hewan itu halal ataupun tidak. Berarti kotoran ayam itu najis itu, maka tidak boleh diperjualbelikan. Menurut Imam As-Syafi'i haram hukumnya najis diperjualbelikan. Ini di dalam permasalahan muamalah dulu itu sudah pernah kita jelaskan ya, berkaitan dengan kotoran hewan, apakah dia kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran kerbau, itu tidak boleh dijual. Kenapa? Karena statusnya adalah najis. Statusnya adalah najis, kita rubah akadnya saja. Berarti ketika kita hendak membeli itu kotoran, kita ambilan daripada sebenarnya gratis, tapi upah untuk pandangan Imam Syafi'i boleh. Yang kita bayarkan jasa dia dikarenakan sudah mengumpulkan itu kotoran, dimasukkan ke karung goni itu, bukan zatnya yang dibeli. Kalau zatnya yang beli juga tidak boleh. Begitu juga dengan Al-Quran itu, berarti upah pencetakan. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Abu Hanifah dengan Imam As-Syafi'i yang daripada najis daripada najis dan yang tidak mengkategorikan sebagai najis dimakan dagingnya. Pendapat siapa? Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Dari mana dasarnya? Suatu ketika Rasulullah SAW menunaikan ibadah salat yang mana di atasnya mengatakan rusatum minal ghanam, tidak. Kalau najis otomatis salatnya tidak sah. Terus bagaimana halnya dengan kencing unta? Ini sering kita dengar jemaah haji 2 tahun yang lalu, bukan 2 tahun belakangan ini, kan belum pernah haji. 2 tahun yang lalu pada unta itu kencing unta diminum. Itu bagaimana pandangan ulama? Nah, karena pernah suatu ketika sekelompok orang yang sakit panas, demam tinggi itu, demam tinggi, ketika mereka menghampiri daripada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya ada di antara kami rombongan ini yang terkena penyakit demamnya tingginya luar biasa. Maka apa kata Rasulullah SAW? Fakhudil laban wal bauli minal, dan juga kencing daripada unta. Hadis itu kan berarti halal dong. Nah, kencing daripada ibil itu ternyata ada syarat-syarat dan ataupun ketentuan ketika menjadikan sebagai obat yang mana berkaitan dengan kencing unta itu sendiri. Salah satu diantaranya adalah tidak ada lagi obat yang lain. Tidak ada lagi obat yang lain terkecuali kencing ataupun susu unta itu.
Itulah di masa sahabat itu menghampiri daripada Rasulullah, sehingga dihalalkanlah bagi orang yang terkena penyakit itu untuk mengkonsumsi kencing unta. Nah, kalau bapak ibu lagi sehat, nah, ketika sudah selesai tawaf ataupun tawaf wada atau tawaf perpisahan, jangan sibuk mencari kencing unta. Karena ada jamaah kita dari Indonesia bertanya kepada kawan yang mutawif itu, saya mau mencari oleh-oleh katanya. Oleh-oleh apa? Kencing unta. Dijadikan sebagai oleh-oleh. Walaupun mungkin ada hadis dikhususkan kepada sahabat itu. Polemik di kalangan para ulama, yang mana Imam Ahmad bin Hambal ataupun Imam Malik mengatakan kencing unta itu boleh dikonsumsi. Ini mayoritas mazhab yang ada. Kencing kan bahan dengan benda yang lain untuk dijadikan sebagai zana terkencingi oleh kambing. Itu yang lebih roji, itu yang lebih roji. Begitu juga dengan apa namanya, di dalam rumah kita ada kucing kencing ataupun yang lain. Terkadang kalau peliharaan kita, kucing itu nggak mau dia buang air kecil ataupun buang air besar di dalam rumah, tidak mau tuh. Kencing itu ketika hendak buang, dia hendak apa namanya, buang kotoran keluar dari rumah itu, digali oleh dia kemudian ditutup, walaupun penutupnya tidak sempurna. Ya, tidak sempurna karena mungkin kualitas pasirnya tidak ada, kan seperti itu. Biasanya kucing itu ketika diusir dari rumah barulah ia kencingi. Nah, itu sifat kucing itu. Coba usir kucing itu dari rumah, sebelum ia tinggalkan itu rumah, ia tembakkan dulu, entah ke tiang ataupun mungkin ke tirai, sehingga kita tambah kesel sebelum ia lari. Itu sifat kucing itu. Nah, begitu juga dengan motor ataupun yang lainnya. Maka saya lebih cenderung kepada pendapatnya yang pertama, yaitu Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hambal. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya kencing hewan ataupun kotoran yang halal dimakan itu bahagian daripada najis, harus dibersihkan. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa kesimpulan daripada hadis yang diceritakan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu, yang berarti status hadis itu adalah sahih. Tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan karena waktu kita masih lama ya, ada kurang lebih 10 menit lagi. Silakan. Ya, silakan. Syekh. Syekh ya. Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan vaksin COVID-19, bagaimana Islam memandang vaksin tersebut yang hubungannya dengan jika kita tidak vaksin oleh sang pemberi kebijakan, memberi ancaman kepada orang yang sudah dikategorikan menerima vaksin. Ancaman tersebut ya mungkin dipersulit segala urusan, dicabut segala fasilitas yang selama ini pemerintah. Gimana Islam memandang? Sebab kita kan punya hak. Ini berkaitan dengan vaksinasi ya. Ini agak sedikit sensitif ini, ya, agak sedikit sensitif karena berkaitan dengan kondisi dan keadaan negara kita pada saat ini. Yang mana vaksin itu ada dua. Yang pertama adalah ada vaksin AstraZeneca, yang kedua adalah vaksin Sinovac. Sinovac ini dari Cina, AstraZeneca dari Inggris. Ternyata setelah ditelusuri oleh BPOM bahwasanya Sinovac itu murni dan halal. Tidak ada kandungan zat ataupun lemak babi yang terkandung di dalam vaksin itu. Itu vaksin Sinovac itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah vaksin AstraZeneca. Ini sudah ada fatwa MUI bahwasanya vaksin AstraZeneca ini adalah mengandung babi. Ya, mengandung babi, ada zat babinya di situ.
Pernah kita tanyakan seorang dokter, kenapa vaksin itu harus dicampurkan dengan babi? Nah, kan repot jadinya. Apakah tidak ada masalah ketika dicampurkan dengan yang lain? Ternyata vaksin itu Bapak Ibu adalah bakteri yang sudah dilemahkan. Kalau manusia dia yang sudah bertaubat kan seperti itu, nggak jahat dia. Vaksin yang sudah dilemahkan, dan bakteri yang hidup ini harus disimpan ke salah satu lemak hewan, baru dia hidup. Tapi kalau tidak ada lemaknya di situ, otomatis itu bakteri mati di situ. Nah, lemak yang paling murah itu adalah lemak babi itu. Lemak babi yang paling murah tuh. Modal 1 juta, 2 bulan panen menjadi 10 juta. Ya, tapi ya, karena makanannya apa saja yang dikasih hantam dia. Apa saja yang dimakan oleh dia, apa saja yang diberikan hantam. Begitu juga dengan usulan daripada yang punya babi. Halal dimakan kecuali meja dan kursi itu pun karena keras. Nah, kalau lembut dihantam juga. AstraZeneca itu ada kandungan babinya. Apa kata MUI? Yang mana vaksin itu adalah haram tapi diperbolehkan untuk dipakai. Saya ketika itu agak sedikit galau membaca fatwa itu. Haram tapi boleh digunakan. Ya, ternyata ada beberapa poin penting dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Salah satu diantaranya adalah dalam kondisi darurat boleh digunakan yang sudah bercampur dengan sesuatu yang haram, yang mana kondisinya adalah darurat. Nah, darurat itulah terjadi lagi khilafiyah, perdebatan di kalangan para guru-guru kita, terkhusus yang ada di Indonesia. Apakah kondisi kesehatan kita sudah dinamakan dalam kondisi darurat sehingga dihalalkan untuk dimasukkan virus ke dalam, ataupun mungkin zat yang haram ke dalam tubuh kita? Kan seperti itu. Sehingga para ulama itu memandang ataupun meminta pendapatnya para dokter. Ternyata kesehatan ya di Indonesia itu ada yang mengancam. Ya, siapa yang mengancam? Ya tadi virus si corona inilah yang mengancam daripada kesehatan itu. Sehingga diwajibkanlah untuk divaksin. Nah, wajib dalam artian bukan wajib syariat. Yang Rasulullah itu tidak ada istilah vaksin, nggak ada istilah vaksin. Apakah ada ketika bayi dilahirkan kemudian divaksin? Dari Nabi tidak. Vaksin yang lebih alami itu terkhusus bagi anak-anak yang baru dilahirkan. ASI, air susu ibu, itu vaksin yang luar biasa tuh. Jangan sampai seorang ibu melahirkan dia karena takut gemuk sehingga cuma sebulan ia susukan itu anak. Setelah itu baru ia kasih susu kambing, susu sapi itu. Untung saja itu anak tidak ngembek tuh. Ya, boleh saja ketika mungkin dalam kondisi ini agak sedikit sensitif sih, saya tidak tahu memulainya dari mana ya, seperti itu berhubungan dengan kebijakan itu. Maka muncullah sebuah kebijakan itu baru rancangan ya, rancangan dan juga persiapan ke depan yang akan dijalankan terkhusus di kota Tanjung Pinang. Saya juga mengikuti berita itu. Sehingga hendak dibuat sebuah perda bagi seseorang yang belum ada sertifikat vaksinnya itu tidak dilayani dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan berkas pemberkasan, berkaitan dengan perpindahan, pengurusan akta segala macam, itu tidak dilayani. Bagaimana halnya di dalam pandangan Islam? Itu kan bukan dalam pandangan negara ya. Pandangan Islam ketika mereka diberikan sebagai itu kan amanah tuh. Camat itu amanah tuh. Lurah itu juga amanah. Maka dulu ada sahabat ketika hendak dijadikan dia sebagai gubernur, dia pura-pura gila tuh. Tidak mau karena dia tahu tanggung jawab di belakang daripada jabatan itu luar biasa tuh. Harus mengayomi dan melayani masyarakat, tidak disyaratkan apapun.
masalah aturan di dalam agama Islam, ketika ada seseorang yang pemangku jabatan membuat syarat seperti itu sehingga masyarakatnya tidak ridha, itu dalam tanda kutip termasuk bagian daripada zalim. Ya, termasuk bagian daripada zalim di dalam hukum syariat itu. Karena tidak ada kewajiban di dalam Islam untuk kita divaksin, tidak ada kewajiban itu. Ya, di dalam syariat ya, tapi dalam aturan ada. Sebenarnya tujuan daripada pemerintah itu kan untuk divaksin, tidak lain dan tidak bukan untuk mensehatkan. Kita harus berpositif thinking saja. Nah, walaupun mungkin terkadang kita negatif thinking, ada sebagian, tapi dijadikanlah pemikiran kita itu sebagai positif thinking. Mungkin pemerintah masalah satu illah tujuannya itu kan bukan melarang masyarakatnya, tapi bagaimana caranya biar masyarakat itu mau divaksin ya secara sukarela, itu tujuannya. Kita tidak boleh salah memahami juga. Tapi kan kebijakannya hal yang seperti itu kalau menurut saya dalam pandangan Islam itu salah. Karena masih berbeda-beda di dalam pandangan masyarakat awam apakah mereka mau divaksin ataupun tidak. Yang paling banyak saya temukan masyarakat biasa, mereka lebih cenderung tidak mau divaksin. Tapi kalau instansi pemerintah cenderung mau divaksin karena berkaitan dengan kenaikan pangkat. Berkaitan dengan itu ataupun hal-hal yang lain. Tapi kalau masyarakat biasa kan tidak ada kaitannya, diwajibkan. Ya. Apakah dia statusnya sebagai guru, apakah statusnya sebagai dosen, itu wajib divaksin itu. Maka seluruh kebanyakan rekan-rekan kita di STAIN itu rata-rata sudah divaksin, terkecuali saya. Karena mungkin ada hal yang lain ya, kenapa belum ada hal yang lain, yaitu kita wallahu alam lah, kita tidak menceritakan apa penyebab dan juga seperti itu. Seperti itu pandangan hukum Islamnya. Karena mereka itu kan diberikan jabatan untuk mengayomi ataupun ya memfasilitasi. Mereka itu kan pejabat itu sebagai pembantu masyarakat. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat maka dibantu oleh mereka. Seperti itu. Kesimpulannya adalah wallahu alam. Ya, wallahu alam bissawab. Kenapa tidak terlalu jelas? Karena kita juga bagian daripada instansi pemerintah. Seperti itu. Mungkin ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedua tempat. Yang satu ada memasuki area kuburan. Apakah betul disunahkan untuk melepas alas kaki? Yang kedua, duduk istirahat setelah sujud, apakah termasuk sunnah? Yang sujud kedua kali yang bisa kita duduk sekejap, apakah ini sunnah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua permasalahan. Yang pertama adalah masalah julusul istirahah. Yang kedua adalah masalah ikhla'un na'al, melepaskan sendal ataupun alas kaki ketika menghampiri kuburan. Apakah disunnahkan ataupun tidak? Memang ada adab-adab ya, termasuk bagian daripada adab ketika kita berziarah ataupun mendatangi kuburan. Ya, salah satu di antaranya adalah adabnya itu lebih dianjurkan itu melepaskan alas kaki ketika mungkin kondisinya tidak memungkinkan karena musim hujan. Ketika kita lepas itu alas kaki otomatis berlumpur kan, kotor kakinya. Lebih dianjurkan bahasanya seperti itu untuk melepas alas kaki daripada tidak. Kemudian yang kedua, tidak dibenarkan duduk di samping daripada kuburan itu yang ada bangunan. Nah, kalau ada coran semen sedikit itu nggak boleh duduk di situ. Karena adab, bagian daripada adab. Kalau memang mau duduk di pemakaman, ya taruh kedua sendal kita, taruh di bawah kemudian duduk. Dapat dua sunnah, dapat dua adab. Yang pertama adab melepaskan sendal, padahal kegunaannya kan untuk diduduki. Kedua, yang mana kita tidak duduk di atas daripada itu kuburan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan dengan julusul istirahah. Duduk istirahat setelah sujud hendak berdiri. Itu disunnahkan, bagian daripada sunnah hayat. Untuk penyempurna daripada pelaksanaan itu salat. Allahu Akbar. Itu sujud yang pertama.
Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar. Sujud yang kedua, hendak berdiri itu disunnahkan kita julusul istirah. Allah, setelah duduk kemudian kita langsung berdiri. Itu namanya julusul istirahah, disunnahkan. Ternyata setelah diteliti juga di dalam ilmu kedokteran, ketika kita dalam kondisi sujud, otomatis peredaran darah itu kan ke otak tuh, memperlancar peredaran darah. Nah, orang-orang Amerika dan juga orang Eropa, ketika peredaran darahnya tersendat, itu dianjurkan oleh dokternya untuk sujud. Hampir seperti halnya orang yang menunaikan sholat. Nah, sholat itu kesehatan, Bapak Ibu. Sholat itu kesehatan. Nah, ketika kita sujud, otomatis darah itu mengalir ke otak. Nah, setelah mengalir, biar tidak terlalu kaku, maka adalah yang dinamakan dengan julusil istirahat sebelum langsung berdiri itu. Nah, kalau kita langsung berdiri, diibaratkan darah itu langsung tumpah ke bawah. Nah, kalau julus dulu, kita duduk, sehingga pelan-pelan dia menyalurkan kepada saraf-saraf yang lain. Itu dari segi ilmu kedokterannya, ilmu kesehatan. Maka disunnahkan, termasuk bagian daripada sunnah hayat, dinamakan dengan julusul istirahat, duduk sebelum kita berdiri tegak setelah melaksanakan sujud yang kedua. Seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sholat Isya 1 menit lagi sudah masuk, ya. Beda jam kita. Ya. Atau mungkin ada yang lain? Pak Buya? Oh, enggak ada Pak Buya. Ustaz, tapi ada yang bilang melepas alas kaki itu setengah kewajiban. Bukan, bahasanya dianjurkan. Adab, ya. Tapi sudah juga. Kalau adab itu kan kesempurnaan untuk menunaikan sebuah ibadah. Karena berziarah kubur itu awalnya itu dilarang oleh Rasulullah. Tidak boleh ziarah kubur. Tidak boleh, itu larangan. Larangan itu menunjukkan kepada makruh. Kenapa? Karena kondisi umat Islam ketika itu, pemahaman Islamnya itu masih lemah. Ya, belum terlalu paham. Ketika mereka mendatangi kuburan, banyak di antara mereka masih membawa apa yang mereka alami ketika di masa jahiliyah. Seperti halnya meratapi kuburan. Karena Nabi melihat kondisinya seperti itu, maka tidak boleh. Ya, setelah umat Islam faham agama Islam secara mendalam, dulu pernah aku larang kalian untuk ziarah, kata Rasulullah, sekarang aku anjurkan kalian untuk berziarah. Berarti sunnah. Nah, sunnah di sana ada adab-adab yang harus disempurnakan. Ya, salah satu di antaranya adalah melepas alas kaki ketika memungkinkan. Ketika memungkinkan, ya, kondisi kuburan di sini dengan di zaman Nabi kan sedikit berbeda. Kalau kita dikarenakan area tropis sehingga terkadang musim hujan segala macam. Nah, kalau kita lepas sendalnya kan kotor ya dia. Ya, seperti itu. Tidak berdosa ketika kita tetap menggunakan sendal. Yang tidak boleh, larangan yang lebih tegas itu adalah duduk di atas kuburan. Bahkan ada ulama yang mengharamkan itu. Nah, itu berdosa. Mengharamkan. Yang lebih lemahnya adalah memakruhkan. Nah, kalau memakai sendal hukumnya tidak makruh, tapi lebih dianjurkan ketika dihadapkan mana yang lebih baik, memakai sendal atau membuka sendal ketika memungkinkan kondisinya, ya, seperti itu. Tayyib, wallahu a'lam. Tayyib, nakhtatim bi qiraati alhamdulillahi rabbil alamin wa du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalamni wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.